Ya, langsung saja kita hadirkan ya narasumber untuk mendalami perbincangan kita pada pagi hari ini. Saya ingin perkenalkan pertama ada juru bicara Kementerian Kominfo, Mas Dedi. Selamat pagi, Mas Dedi Permadi. Selamat pagi, Mas Arief dan Mbak Maria. Ya. Sehat ya, Mas Dedi? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Ya, dan juga ada pakar keamanan cyber. Ini ahli IT ya. Ada Mas Pratama Persada. Selamat pagi. Assalamualaikum, Mas Pratama. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas Arief, Mbak Maria, Pak Dedi. Ya. Kita mau ngulik-ngulik ke Mas Pratama dulu kali ya. Karena kita awam ya. Kita awam nih, gitu kan. Kepala ahlinya dulu deh. Mas, bahaya Mas memberikan data ke media sosial, khususnya saat ini yang lagi tren itu adalah ke mall Mas, karena mall udah dibuka nih, kan. Men-tap atau menyerap barcode dari pihak mall ke gawai atau ponsel pintar kita. Cukup bahaya nggak? Sebenarnya begini, kalau kita lihat ya aturan mall itu kan agak berbeda-beda gitu, walaupun sekarang sepertinya mau disamakan semua begitu. Nah, kalau kita melakukan scan barcode yang ada di mall, artinya kita menggunakan barcode itu kita gunakan untuk melakukan check-in ke dalam mall gitu. Betul, artinya untuk mendata kita apakah kita masuk mall itu. Kemudian berapa orang yang masuk ke mall tersebut begitu untuk menghitung jumlah kapasitas mall sebenarnya begitu. Saya tidak tahu kalau misalkan QR code itu dilingkan dengan database-nya Peduli Lindungi gitu. Nanti mungkin Pak Didi bisa menjawab gitu. Ya. Tapi intinya adalah sebenarnya ketika syarat pemerintah adalah kita menunjukkan vaksin kartu vaksin sudah vaksin COVID-19 begitu. Pengunjung harusnya gitu hanya menunjukkan saja dari aplikasi Peduli Lindungi begitu, tidak memberikan secara hard copy atau memberikan difoto oleh petugas security begitu. Mas Saya pikir ya. Tapi kan itu kan kemudian ada juga kebijakan dari pihak mall, bukan dari ketentuan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Maksudnya kan pihak mall kemudian meminta untuk menyekan itu kan untuk menyerap data jumlah pengunjung kan sebenarnya. Sebenarnya untuk menghitung jumlah pengunjung yang masuk, kemudian ada berapa kapasitas di dalamnya, kemudian menghitung pengunjung yang keluar, sehingga diperbolehkan nanti kalau misalkan kapasitasnya sudah berkurang di dalam, boleh masuk lagi ke dalam. Harusnya seperti itu gitu. Maksudnya sih mungkin baik ya gitu. Maksudnya sih mungkin baik untuk menjaga kapasitas mall supaya tidak lebih daripada 25% kalau tidak salah begitu. Mas Pratama. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita melakukan scan barcode, kemudian kita diminta memasukkan data-data gitu, atau misalkan dia mengambil data dari Peduli Lindungi begitu. Nah, kalau misalkan data itu disimpan dalam database-nya mall, kita yang harus waspada di sana gitu. Tapi kalau database server vaksin itu hanya disimpan di servernya Peduli Lindungi, kita nggak perlu khawatir. Kita yakin pemerintah bisa mengamankan begitu. Oke, langsung. Tapi kalau misalkan kita mengisi secara manual, nomor handphone disimpan di dalam mall, ya kita patut berhati-hati. Oke. Gitu. Saya mau tanya dulu nih ke Mas Dedi Permadi selaku juru bicara Kominfo. Mas Dedi, Peduli Lindungi, hostnya ini Kominfo atau siapa? Saat ini untuk server itu server berada di BUMN. Kita punya Telkom ya, tetapi masih dalam proses migrasi ke server atau government server di Kominfo, pusat data yang ada di Kominfo, untuk menjamin keamanan data itu. Walaupun di BUMN maupun di Kominfo, tentu saja standar keamanan datanya itu sudah terjamin. Dan perlu kami sampaikan di sini ada banyak misleading sebetulnya, pemahaman yang tidak tepat. Jadi kami sebetulnya pagi hari ini, terima kasih sekali ini kami bisa menjelaskan yang lebih detail gitu terkait dengan Peduli Lindungi ini. Apakah bisa langsung? Silakan langsung. Apa saja itu Mas? Oke. Ya. Yang pertama yang harus dipahami adalah minggu ini adalah masa percobaan. Itu yang harus digarisbawahi ya. Jadi masa percobaan ini kita melakukan sosialisasi sekaligus perbaikan sistem yang ada. Sehingga kalau di dalam implementasinya masih ada banyak kekurangan, itu dievaluasi. Bisa kita pahami dan terus kita evaluasi untuk perbaikannya. Yang kedua, kami ingin menegaskan bahwa
tidak ada data yang disimpan di mall atau merchant yang bekerja sama dengan Peduli Lindungi. Dipastikan tidak itu ya? Dipastikan. Yang ada adalah data agregat jumlah pengunjung mall, yang itu pun mall tidak mengambil data dari Peduli Lindungi. Tetapi karena sistemnya sudah terkoneksi ke server kami, maka server kami bisa membagikan ke pihak mall atau merchant itu berapa jumlah orang yang sudah masuk ke mall kita. Jadi di mall itu sendiri tidak ada alat pemindai barcode. Yang ada adalah kita men-scan. Kalau kita men-scan. Ya, betul. Jadi kita yang sudah punya Peduli Lindungi itu membuka aplikasi itu, kemudian memilih fitur scan barcode. Ketika kita klik scan barcode, maka kamera kita akan terbuka. Betul. Kamera yang terbuka itu kemudian digunakan untuk men-scan barcode yang sudah tercetak di mall. Jadi pihak mall tidak men-scan sama sekali HP kita atau sertifikat vaksin kita. Dengan cara seperti itu, setelah kita men-scan barcode-nya, maka kemudian akan muncul 3 indikator kemungkinan. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Merah itu jika terkonfirmasi positif atau kita merupakan kontak erat. Kemudian yang kuning itu baru vaksin sekali. Kemudian kalau hijau itu vaksin 2 kali, kita tidak positif, dan kita juga bukan kontak erat dari pasien COVID-19. Artinya aman ya? Artinya aman untuk masuk ke dalam mall. Oke. Nah, tahap selanjutnya adalah jika kita sudah muncul di aplikasi Peduli Lindungi kita bahwa kita hijau, maka kita kemudian bisa menunjukkan ke petugas di situ tanpa ada scan apapun, hanya menunjukkan ini hasilnya, saya hijau, dan kemudian diperbolehkan untuk masuk ke dalam mall. Baik. Setelah itu keluar dari mall kita harus check out namanya ya, dengan prosedur yang sama. Sehingga perlu kami tekankan di sini bahwa tidak ada data yang terserap oleh mall. Mas Ini Dedi, kami mohon dengan sangat untuk para pengamat atau masyarakat itu tidak menyampaikan sesuatu jika belum pasti sistemnya itu seperti apa gitu ya. Jadi kita sama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat. Baik. Nanti Mas Pratama mungkin bisa mengomentari ya yang disampaikan oleh Mas Dedi usai jeda pada waktu berikut. Kami akan kembali untuk Anda. Ya, kita lanjutkan saing ke Mas Pratama. Mas Pratama, tadi kekhawatiran Anda ternyata sudah diklarifikasi oleh pihak Kominfo. Catatan Anda? Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi dari Kominfo, saya pikir bagus sekali ya kalau misalkan sistemnya sudah berjalan seperti itu begitu. Jadi tinggal scan barcode di mall, kemudian ada indikator warna, kemudian tinggal kita tunjukkan warnanya kepada petugas mall sehingga kita bisa masuk gitu. Dan yang di-sharing dari scan barcode tersebut adalah hanya data agregat, artinya hanya data pengunjung gitu yang bisa digunakan untuk pembatasan pengunjung mall begitu. Kalau sistem seperti itu, saya pikir masyarakat tidak perlu khawatir pergi ke mall gitu, dan mall juga bisa menghitung secara otomatis jumlah pengunjung yang ada di tempatnya begitu. Nah ini kalau masalah seperti itu kita tinggal mengharapkan Kominfo, Telkom begitu bisa mengamankan servernya dengan baik begitu, karena kebocorannya nanti mungkin bukan dari scan barcode ini gitu, atau mungkin bisa jadi penetrasi langsung ke dalam servernya gitu. Dan tapi saya yakin sih Kominfo mungkin bisa mengamankan sebenarnya gitu. Sebenarnya dengan adanya sistem yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi, tidak perlu lagi orang membuat sertifikat vaksin gitu, nyetak vaksin gitu. Oh, kartu-kartu itu ya? Ya, mencetak vaksin gitu. Karena semuanya bisa otomatis langsung dari aplikasi Peduli Lindungi begitu. Sehingga cetak kartu secara fisik itu tidak ada gunanya kalau sudah menggunakan. Kekhawatirannya apa, Mas? Seperti ini. Bahkan kalau misalkan kita mencetak kartu gitu, kita ke percetakan ya, walaupun percetakannya menjamin ya, nggak akan kita bocorkan, kita menjamin data klien kita gitu. Tapi kan kita tidak tahu, mungkin
pemilik percetakannya bisa menjamin, tapi kan anak buahnya kita nggak tahu bagaimana dia memperlakukan data-data kita. Bisa saja dia dijual sama orang, kemudian dijual kepada banyak yang mau beli data-data tersebut gitu. Apalagi kalau misalkan menjelang pemilu, senang banget orang kalau punya data nomor handphone gitu. Itu karena sangat berguna sekali untuk dikirim-kirimi message untuk politik begitu. Justru data secara juga, fisik ini malah rawan dicuri ya? Betul gitu. Jadi sebenarnya kekhawatiran terbesar kita itu adalah ketika masyarakat diharuskan gitu memberikan data-data fisik ketika kita akan melakukan vaksin. Kadang-kadang kita dimintain fotokopi KTP, kemudian kita disuruh nulis nama lengkap, alamat, nomor handphone dan lain-lain begitu di dalam kertas pendaftaran vaksin. Sebagian gitu. orang ada yang mengisi Google Form itu loh. Nah, itu ada yang ngisi Google Form juga begitu, di Google Cloud gitu. Nah, sistem itu kan nanti akan diinput ke dalam database-nya Peduli Lindungi kan gitu. Oke, selesai, fine. Data kita masuk ke database Peduli Lindungi, aman gitu. Masalahnya data yang tadi kita berikan, siapa yang nyimpen? Disimpan di mana? Orang yang mengumpulkan data kita itu dia ngerti nggak bagaimana dia mengamankan datanya gitu? Apakah data yang dihimpun dari masyarakat itu ada ribuan, ratusan ribu jutaan itu ditaruh di gudang gitu? Atau kemudian dia ditaruh di mana begitu? Yang rawan bocor gitu? Bagaimana perlakuan data-data fisik kita ini setelah data kita diinputkan ke aplikasi Peduli Lindungi gitu? Dihancurkan nggak? Kan harusnya dihancurkan karena udah nggak dibutuhkan lagi kan? Gitu. Tapi dihancurkan nggak? Saya pikir nggak gitu. Nah, di mana data-data itu? Nah, itu yang sebenarnya lebih rawan bocor dibandingkan dengan di mana scan barcode yang masuk ke mall. Di mana data-data tersebut? Gudangnya di mana, Mas Dedi? Langsung saja, Mas Dedi. Baik, saya ingin fokus ke pembicaraan kita pagi hari ini ya, yaitu dibukanya secara bertahap pusat-pusat publik seperti mall dan restoran dan lain sebagainya. Perlu kami tegaskan di pagi hari ini bahwa sebetulnya masyarakat tidak perlu mencetak sertifikat vaksin. Dengan cara yang saya jelaskan tadi, maka tidak ada urgensi kita untuk mencetak sertifikat itu. Mencetak sertifikat artinya memperbesar potensi kebocoran data pribadi. Ini mungkin yang perlu kami mohonkan kepada seluruh masyarakat agar menahan diri. Karena dengan sistem yang saya sampaikan tadi, sebetulnya tidak ada petugas yang kemudian ngecek ya printed version atau sertifikat yang sudah di print itu tadi. Mas Dedi. Yang Ya, alasannya kan kenapa kemudian percetakan sertifikat vaksin ini viral, banyak yang minat kan karena dilihat dari sisi kemudahannya. Jadi kita tidak kemudian harus menunggu loading dari membuka aplikasi Peduli Lindungi yang kadang juga down, kemudian juga tinggal gampang lah menunjukkan saja kartu vaksin gitu. Menunjukkan pun kalau sistem mall itu betul-betul mengikuti prosedur dari pemerintah, dia tidak akan menerima menunjukkan sertifikat itu. Karena selain berpotensi kebocoran ketika kita mencetak, ketika kita masuk misalnya di foto dan lain sebagainya, juga ketika kita menunjukkan sertifikat vaksin itu ya, kita kan tidak tahu apakah sertifikat vaksin itu kemudian harus dikumpulkan atau apa. Kalau mall yang mengikuti prosedur pemerintah, itu dia tidak akan memperbolehkan masuk ketika orang menunjukkan sertifikat vaksin. Karena apa? Ada potensi untuk apa? Untuk kita mencetak sertifikat vaksin palsu. Bisa saja kan? Gitu. Itu lebih berbahaya lagi. Jadi kami mohon ini untuk dua pihak, masyarakat, agar tidak mencetak sertifikat vaksinnya, pihak merchantnya, mallnya, restorannya, dan lain sebagainya, taat aturan pemerintah. Jadi barcode itu tidak semudah yang dibayangkan langsung dicetak, tidak. Barcode itu di-generate ketika mall, restoran dan lain sebagainya itu mendaftarkan mallnya ke Peduli Lindungi, kemudian Peduli Lindungi baru akan mengeluarkan itu ya, memberikan barcode khusus. Jadi barcode satu mall dengan mall yang lain akan berbeda, Mas Arief. Itu untuk memastikan keamanan datanya. Nah, untuk itu yang perlu kita luruskan kepada masyarakat maupun merchant.
sembari pemerintah terus mengevaluasi dan memperbaiki jika ada dan kekurangan yang ada. Dan menjaga data-data masyarakat yang masuk sebagaimana tadi Mas Pratama Persada titipkan atau sampaikan, Mas Dedi. Oh iya pasti, ya pasti. Itu memang kita mengevaluasi terus. Itu kan persoalan lain ya, persoalan proses vaksinasi. Yang kita bicarakan kan persoalan masuk mall ya. Okay. Nah kalau persoalan vaksinasi kita bisa bicara lain. Sekarang sudah kita evaluasi dan sempurnakan lagi sistemnya. Oke. Oke, artinya intinya yang perlu digarisbawahi adalah transaksi digitalnya dengan men-scan ini memang ada, tapi sharing data di sini dipastikan aman, terjaga. Itu tadi yang disampaikan. Oke. Mungkin saya tambahin sedikit lagi Mas Arief gitu. Waktu kita sudah habis sebetulnya Mas Pratama, tapi sedikit saja. Sebentar. Ya. Kadang-kadang kita meremehkan ketika nomor telepon, cuma nomor telepon, cuma KTP begitu. Tapi ingat, di Indonesia ini sudah terlalu banyak kebocoran data dari Tokopedia, Bukalapak, Bhinneka, BPJS Kesehatan, kemarin BRI Live dan lain-lain gitu. Nah, data kita yang bocor itu dari nomor handphone saja gitu, itu bisa diasosiasikan ke data yang sudah bocor tadi, sehingga bisa diketahui alamat lengkapnya, kemudian tanggal lahirnya, alamat emailnya dan lain-lain begitu, dan bisa diasosiasikan kepada payment digital yang mereka miliki gitu. Jadi nomor handphone itu bukan hanya dianggap sebagai nomor handphone. Nah, kalau orangnya pinter, otaknya kriminal, dari nomor handphone dan KTP itu bisa digunakan untuk take over dompet digital, bisa untuk take over nomor rekening dan lain-lain. Sebagaimana tadi Mas hati-hati. Dedi juga sudah menjelaskan, terus dilakukan evaluasi Mas Pratama. Mudah-mudahan data-data kita tersebut bisa disimpan dengan aman dan baik begitu ya. Penjelasannya luar biasa, tadi khawatiran juga sudah dijabarkan dengan cukup jelas. Terima kasih Mas Pratama, terima kasih Mas Dedi atas waktunya pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi, sehat selalu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, terima kasih. Ya, oke. Kita masuk ke tema kedua. Ada lagi. Kita ya kan. Apa temanya? Usai jeda saat lagi.